5O. Recording in Ya, progress. jadi dari Society 1O, 2O, 3O, dan 4O. Yang 4O kan informasi society. Sekarang kita sudah kepada Society 5O. Ini berkaitan dengan digital transformation. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri. Kita lanjut. Nah, saya mencoba untuk kita berpikir secara holistik. Pertama, berkaitan dengan filosofis ilmu dalam perspektif Islam, ya, dan juga bagaimana perspektif orang sekuler dan ateis. Nah, kita kenal ada seorang filsuf Yunani yang bernama Plato. Plato ini murid dari Socrates, ya, gurunya, ya, dia guru dari Aristoteles. Dia mengajarkan cara pengenalan pengetahuan itu, ya, dengan dua pendekatan. Satu empirik, ya, dengan menggunakan indrawi. Yang kedua, ya, pengenalan ilmu itu melalui rasional akal. Nah, perjalanan waktu, nah, dua ini, ya, akhirnya melahirkan apa? Epistemologi Barat sekuler, ya. Nah, yang ini imamnya ini Ludwig Feuerbach nih, tahun 1804 sampai 1872. Dan juga ada paham ateisme. Kalau yang pertama sekuler, dia ragu, bahkan tak percaya dengan kehidupan akhirat. Kalau ateisme ini dia tidak percaya dengan Tuhan. Nah, ini diimami dengan Karl Marx, ya, dan Charles Robert Darwin. Nah, dalam pandangan Islam bagaimana? Nah, menurut Profesor Dr. Syed Naqib Alatas, virus yang terkandung dalam ilmu pengetahuan Barat modern sekuler ini merupakan tantangan yang besar bagi kaum muslimin. Nah, kenapa? Sains teknologi Barat tidak dibangun di atas wahyu dan keyakinan agama, namun berdasarkan tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis. Nah, yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Walaupun peradaban Barat dan modern menghasilkan sains yang bermanfaat secara parsial, namun secara simultan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan. Nah, misalnya, ya, lahirlah sekarang paham sekuler, ya, tidak percaya hari akhirat. Lahir paham ateisme, tidak percaya Tuhan. Lahir kolonialisme, penjajahan. Oke lah, kita sekarang, ya, alhamdulillah sudah merdeka. Tapi kita lihat saudara kita di Palestina masih tertindas. Nah, inilah kalau kita sudah meninggalkan agama, ya, jauh dari Tuhan. Lalu monopoli ekonomi, manajemen riba, LGBT. Nah, ini sekarang nih LGBT ini pegawaian bebas. Di negeri-negeri yang ada agama dia nggak diperkenankan, nggak diberi payung hukum. Tapi negeri-negeri yang sekuler dia kasih payung hukum. Nah, jadi kita tidak bisa lengah. Kadang-kadang kita cuek anak kita walaupun seorang Muslim bisa jadi LGBT kalau kita tidak betul. Karena kan masalah suasana. Bapaknya alim, anaknya LGBT bisa saja. Kalau kita biarkan, apalagi kita kasih payung hukum. Nah, tidak sedikit pejabat-pejabat LGBT juga. Lalu pluralisme, gaya hidup bebas. Yang penting bukan saya. Mau dia korupsi, mau dia macam-macam, itu bukan urusan saya. Nggak bisa. Karena kalau bala itu datang, kiai pun kena juga. Anak kecil pun kena juga kalau sudah bala itu datang. Bala itu kan bisa saja kausalitas sebab akibat, bisa saja dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kita harus ada kepedulian, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Lalu perlu kita ketahui juga dalam Islam, menurut epistemologi Islam itu sumber ilmu itu tiga bukan dua. Yang diajarkan Plato, yang diajarkan oleh apa tuh, ya, pemikir-pemikir filsuf-filsuf dari Yunani dan juga dari Barat ataupun Timur. Nah, dua kepahaman. Kalau kita tiga, satu yang berkaitan dengan empirical, ya, ini indrawi. Yang kedua berkaitan dengan rasional dan yang ketiga berkaitan dengan otorita wahyu. Nah, sekarang saya coba jelaskan. Macam mana kita memahami empirical itu? Kita kan ngomong empirical kadang kita belum paham, ya. Oke lah, inilah maka kita perlu diskusi. Empirical gini, indrawi, kita kan punya panca indera. Ketika kita contoh nih, indrawi kita mata. Satu yang kedua telinga, kuping dengan pendengaran. Yang ketiga
ya, kulit kita untuk merasakan, lalu lidah kita untuk mengecap, hidung kita untuk mencium. Misalnya contoh, ketika kita lihat sesuatu warnanya hitam atau merah ya, atau hijau, putih, itu kan kita melihat kan namanya pembuktian mata, kita melihat. Nah, sama ada dia tidak nampak kecil, ya kita bisa menggunakan mikroskop. Misalnya kita mau melihat virus, kita nggak bisa langsung dengan mata telanjang, kita bisa menggunakan mikroskop. Begitu juga kita mau lihat planet-planet, ya kita menggunakan teleskop. Itu pembuktian empirikal. Nah begitu juga cabai pedas, itu kan harus nggak bisa kita pegang, harus kita cicip dengan lidah. Oh pedas, gula manis, ya, dan lain dan seterusnya, ya. Nah, kalau pembuktian logika atau rasional bagaimana? Nah, contoh, kita contohkan biasanya logik ini dengan angka. Misalnya kita punya angka 5 dengan 7. Nah, ketika kita aljabarkan, kita menggunakan perkalian 5 kali 7 35. Walaupun benda itu tidak nampak, ya, kita perkalian 5 7 itu 35, tidak bisa kita bilang 35,1, 34,9, nggak bisa. Nah, contoh lagi, ini pembuktian logika. Bapak lebih tua daripada anak. Yes, tapi dikala kita bilang bapak lebih muda daripada anak, itu impossible. Akal nggak masuk itu. Misalnya Palembang lebih jauh dari Mekah. Itu nggak masuk akal. Kecuali orang gila yang bisa menerima seperti itu. Nah, itulah akal. Walaupun tidak nampak objeknya, tapi akal kita berpikir. Nah, inilah akal itu yang Allah ciptakan harus digunakan. Nah, yang sekarang ini kita ini enggak. Akhirnya akal-akalan, bohong, nipu, korup, ya. Nah, baik, itu berkaitan dengan pembuktian logik. Sekarang pembuktian otorita wahyu gimana? Otorita wahyu ini contohnya begini. Hidup kita kata orang sekali bohong, 2 kali di dunia, short time, nanti di akhirat forever, ya selamanya. Nah, ketika kita percaya nih mati, kalau kaya miskin kan relatif. Tapi mati itu pasti. Nah, ketika kita mati masuk kubur, percaya nggak nanti ada pertanyaan mungkar dan nangkir? Percaya nggak nanti menjadi taman surga atau jurang neraka? Nah, itu kan bisa dibuktikan dengan logik dan apa empirik. Nah, itu kita mendengar kabar dari Allah. Itulah namanya otorita wahyu. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim, maka 3 lorong ini, empirik, logik, dan otorita wahyu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang mungkin non-muslim, dia nggak percaya itu. Maka kadang-kadang dia terjebak. Tapi juga orang muslim juga kalau udah terus kita diskusikan, dia muslim, tapi berpikir dia, paham dia sekuler. Nah, itu tidak sedikit. Jadi komunis, contoh komunis Indonesia namanya Muso, namanya Jafar Nawawi, ya, nama Nabi ya. Nah, jadi begitu. Oke, ini contoh berkaitan dengan theory of knowledge. Nah, sekarang menurut konsep Islam, ilmu itu sesungguhnya tidak netral, tetapi senantiasa mengandung nilai dan pandangan ya, worldview. Karena ilmu adalah pemberian Allah yang mempunyai tujuan dan fungsi yang jelas untuk memahami dan mengelola alam. Nah, ini kan menyejahterakan ya, bukan merusak. Sekaligus untuk mengenal Tuhan. Nah, inilah namanya makrifatullah. Nah, dan ketiga baru beribadah. Ya, ini bisa kita lihat wal insan illa liya'budun dan seterusnya. Ketika kita belajar, ya kita jauh dari Tuhan, pasti nanti kita korup, pasti kita buat maksiat gitu loh. Nah, akhirnya jauh dari Tuhan. Bahagia? No. Ya, tidak akan kebahagiaan itu. Baik, kalaupun ada bahagia sifatnya gembira sesaat kayak orang mabuk. Nah, memahami kehidupan dunia dan akhirat, nah, ini saya coba ada satu case study nih. Kehidupan alam di dunia sifatnya relatif ya, atau sementara. Kalau dalam bahasa agama itu fana. Sedangkan aktor ya hidup ini adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sedangkan hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit ini kelengkapan. Kelengkapan yang Allah berikan supaya bisa dinikmati manusia, bisa dikelola oleh manusia secara kebersamaan ya. Nah, kita belajar matematika. Kebetulan alhamdulillah saya ya sempat menjadi ya pembelajar matematika lah, juga menjadi guru atau dosen tentang matematika. Misalnya contoh sederhana,
umat Nabi Muhammad ini umat akhir zaman, ya. Umur rata-ratanya nggak ada lagi sampai 1000, ya. 100 200 itu jarang. Rata-rata kata umat Nabi Muhammad ini 60-70 tahun, ya. Sedangkan nanti pasti kita akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti kita masuk kubur, transit, nanti kita ke akhirat. Nah, alam akhirat itu ya namanya bako, kekal abadi. Nah, kalau kita pakai bahasa rumus matematika, infinitif tak terhingga. Nah, sekarang kita coba estimasi dengan menggunakan aljabar, ya. Nah, misalnya kita 60 tambah 70 bagi 2 kan 65. Umur Nabi misalnya kita 63, ya. Nah, lalu ini di dunia, nanti kita akan berakhir. Nah, di akhirat itu kan forever, selamanya. Nah, itu bahasa matematiknya tak terhingga. Nah, kalau kita ngambil sampel, ya, 65 bagi tak terhingga, atau umur Nabi, ya, 63 bagi tak terhingga, zero. What the mean zero? Apa arti zero? Zero itu nol. Nol itu, ya kalau ada objek dia baru ada. Tapi kalau ada objek, tidak ada kosong. Contoh, zero peserta webinar, nol di situ, tidak ada peserta itu. Nol mangga, mangganya nggak ada. Nol durian, duriannya nggak ada. Tapi dikala kita bilang nol tuh nggak ada, uang 100.000 yang gambar Soekarno-Hatta di kantong kita tinggal satu, ya. Yang pasti murah juga yang 1.000 tuh, yang 1.000 pasti murah kan. Nolnya nggak ada, tinggal satu juga. Nah, jadi angka nol itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi yang sering disebut namanya itu aljabar, algebra, ya. Nama aslinya itu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi tahun 780 sampai 850. Nah, dia menemukan angka nol itu. Nah, jadi sumbangsinya kan luar biasa nih untuk semua, ya. Artinya hakikat kehidupan di dunia dan akhirat itu bukan untuk dibandingkan, namun untuk dijalani sesuai dengan, ya, kemampuan dan kehendak, ya, dari Allah, ya, dan mengikuti model Rasulullah. Itulah namanya uswatun hasanah. Kalau kita menurut kita aja sembarang saja itu kayak hewan. Hewan itu memanglah insting. Kita nih kita dikasih indrawi, kita kasih akal, dikasih kitab suci, Al-Quran, dikasih Rasulullah. Ini yang kita jalani. Nanti ujungnya kebahagiaan dan ujungnya surga dan ridho tadi. Albert Einstein, ya, dia pernah quote 1945, 54. Dia mengatakan science without religion is lame and the religion without science is blind. Sains tanpa agama itu buta. Agama tanpa sains lumpuh. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa Einstein pun memandang ilmu dan agama itu sebagai dua hal yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Nah, kalau tidak kita dikotomi. Nah, inilah kita perlu belajar dan belajar. Kalau secara formal kan ngambil S1, S2, S3. Bukan cuma ijazah itu bukan tak penting. Memang ada orang bilang ijazah palsu, itu masalah lain lah tuh. Tapi harus dibuktikan kan. Tapi kalau udah bisa buktikan, aduh. Saya tidak nyindir, cuma sedikit saling mengingatkan. Oke, sekarang kita lihat kompetensi. Ini variabel yang penting juga dalam topik kita. Dalam proyek, ini kan kita tak lepas nih dari pengguna jasa, ya, pemilik proyek, owner, juga penyedia jasa, baik konsultan dan kontraktor. Nah, nggak bisa jalan sendiri. Ya, misalnya, PPK-nya seorang dokter, dia bikin rumah sakit kan butuh engineering yang untuk mendesainnya, untuk yang melaksanakannya, untuk merencanakan, untuk melaksanakan dan juga mengatasi. Nah, inilah pengendalian proyek. Sekarang bicara kompetensi. Nah, kompetensi ini, di slide ini bisa kita lihat, ya, kalau kita pakai bahasa matematika tuh ada 3 bola tuh ada irisannya yang di tengah tuh kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah, ya, irisan atau padu serasi antara knowledge, skill dan attitude tadi. Nah, dia hebat, ya, S1, S2 sampai profesor, is tapi perlu pengalaman. Perlu experience, perlu skill. Contoh lah, baca buku berenang. Ya, hatam kita baca buku berenang. Masukkan sungai Batanghari, insya Allah tenggelam. Masukkan sungai Musi, tenggelam. Dia baca buku saja, ada pernah latihan. Kita baca buku pakai motor, pakai mobil, pakai kapal terbang. Serang kunci motor itu jatuh kita. Tidak bisa. Jadi teorinya kita baca,
juga kita perlu praktikal. Maka dia akan ilustrasi. Nah, satu lagi untuk penyempurnaan itulah attitude. Sekarang udah jadi kepala dinas, PPK, kepala dinas, bupati, gubernur, ketangkep juga. Kenapa attitude-nya tidak beres? Attitude itu bermuara kepada apa? Kepada akhlak. Apa dia miskin maling, sekarang orang kaya banyak maling. Sudah kaya pun maling. Kenapa attitude-nya lemah, sikapnya lemah? Tapi kalau sikap kita baik, ada kita ketemu dompet, ya kita ambil, kita pulangkan. Ini bukan hak saya. Oke, di dunia tidak nampak, orang tidak ada, di akhirat tidak lepas. Nah, itulah tadi kita harus punya pemahaman holistik tiga komponen tadi, otorita wahyu. Kita buat sekarang kita buat baik. Pama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah balas walaupun besar debu, apalagi sebesar gunung. Begitu juga kita buat jahat. Tumpis sudut dalam hati kita pun, niat kita buruk pun Tuhan akan hitung gitu. Nah, inilah maka kita perlu holistik tadi. Ya, Islam itu mengajar luar biasa, sangat komprehensif. Kalau kita ngaji, kita belajar ya, long life learning. Oke, ya ini kita waktu nanti kita diskusi. Nah, tahapan proyek, ya sebagai ahli konstruksi ini kan kita sering berhadapan dengan proyek. Proyek itu pasti ada persiapan, ya ini survei investigasi, lalu tahap pelaksanaan ya desain dan equation, konstruksi dan seterusnya, dan tahap kemanfaatan. Nah, di sini agak lebih detail saya lihat ada planning, desain, konstruksi, dan operasi. Ya, di sini nanti bisa dibaca kapan proyek ya formulasi ya kita lihatlah kebutuhan kita apa. Butuh sekolah kah, butuh rumah sakit kah, atau butuh gedung kah, atau butuh irigasi kah, atau butuh jembatan jalan kah. Nah, ini skala prioritas ya. Nah, tapi kita ukur juga kemampuan. Jangan berpikir mau bikin rumah di bulan, di bumi aja rumah ngontrak, itu kan tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi silakan bikin rumah di bulan, tapi diselesaikan dulu di bumi. Ya, maka apabila oke, baru kita buat planningnya. Ya, baik dari gambarnya, FAB-nya, speknya itu proses. Lalu baru dilelang. Sekarang enggak main tembak-tembak saja. Gagal bikin perencanaan tapi tidak dilaksanakan. Perencanaan habis itu nyolong itu. Tak baik itu. Nah, itu gagal di perencanaan. Banyak tuh perencanaan numpuk-numpuk dikerjain tidak. Padahal sudah simple duple itu. Nah, kalau duit bapaknya saja atau datuknya nggak apa-apa, nih duit rakyat dibuat macam itu nipu itu. Dapat nipu ya, saya tidak nyindir, cuma ini untuk mengingatkan kita lah. Nah, begitu juga ya sudah direncanakan, dilaksanakan, tidak dilaksanakan dengan maksimal, bisa maaf gagal konstruksi, bisa juga gagal bangunan. Ya, nanti kita bahas, nanti saya kasih case study-nya itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk nih kegagalan ya konstruksi, kegagalan bangunan nih. Ya, kita lihat nih, ketika sesuatu itu pasti ada awal, ada proses, ada output atau outcome-nya. Ya, nah ketika kita mulai kita harus memahamilah kriteria desain, konsep desain ya, dan juga penyalahgunaan gimana perangkat lunak ya, dan juga bagaimana model yang akan kita gunakan, interpretasi hasil dan seterusnya. Lalu nanti baru masuk kepada metode konstruksi dan seterusnya, baru kita melihat hasil. Nah, sekarang faktor penyebab kegagalan bangunan. Jadi ya bangunan ini gagal ada penyebabnya. Ya, ada faktor penyebab utama, ada sub kategori penyebab. Misalnya contoh material bentuk bangunan. Nah, ini kadang-kadang pembebanan ya, baik horizontal, vertikal dan lain sebagainya. Lalu kondisi bangunan ya. Nah, operasionalnya, perawatan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan topografi, geologi, daya dukung tanah, pemanfaatan ruang. Nah, ini berkaitan dengan lokasi bangunan. Kalau mutu bahan, mutu struktur, pembebanan, mutu pelaksanaan ya, dan kecocokan sistem, kekuatan fondasi dan seterusnya, ini struktur konstruksi bangunan. Apabila itu sudah kita ikhtiarkan, sudah kita jalankan dengan baik, nah minimize kerusakan atau keruntuhan tersebut. Memang segala sesuatu tuh ya
Allah yang menentukan, tapi kita suruh berpikir gitu. Suruh kita apa tuh rencanakan atau niat dengan baik, kita laksanakan dengan baik, tawakal gitu. Nah, jadi eh, Allah tidaklah merugikan kita, bahkan cobaan ujian yang diberikan kita tuh lebih besar daripada lebih kecil dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Nah, seterusnya kita bisa lihat di sini ya hakikat permasalahan kerusakan konstruksi bangunan itu ya. Nah, ini bisa kita baca nanti ya kewenangan sebagai seorang engineer ya memulai lalu menghentikan dan mengakhiri proses pekerjaan kalau ada problem, lalu mengangkat atau mengganti ya menghentikan tenaga kerja, proses pekerjaan konstruksi ya menerima dan menolak ya kalau tidak baik, baik dari sisi perencanaan, pelayaan ya, perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Ini bisa kita ambil dari sumbernya yaitu dari Pak Prof ATM. Nah, ini saya contohkan nih ya kalau kita mendengar tuh cenderung lupa. Jadi Konghucu bilang if you listening will be forget. If you see will be remember. If you exercise will be skill. Nah, ini kita sedikit menerawang ya berkaitan dengan proyek nasional yang mangkrak ini secara nasional. Contohnya di Hambalang. Jadi kata Pak Untung tuh kalau IKN ini masih by proses ya. Tapi Hambalang ini memang sudah yang tahun 2006 sampai 2012. Nah, kita lihatnya berapa kerugian negara ini. Baik yang sudah dihitung BPK, KPK dan masyarakat ya. Nah, inilah ini kita lihat nih mangkrak nih, Masya Allah ya. Padahal kalau uangnya ini kalau kita bikin kaki kelima sudah jadi kaki 1.000 nih. Apalagi mikro. Nah, ini kita lihat nih, proyek yang mangkrak nih. Di mana nih? Saya kan tidak boleh bohong, harus ada bukti. Ini dari Bukit Tambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampai sekarang, siapa? Masya Allah ya. Dulu rencananya buat apa? Ya itu tadi, ini Wisma Atlet nih ya, untuk atlet internasional ya. Ini meliputi gedung serbaguna, masjid, pusat kesehatan, rehabilitasi, pusat kebugaran, lapangan sepak bola, plaza, ya, gedung penunjang, asrama, kantin, dan lain-lain ya banyak itu. Nah sekarang jadi mangkrak, Masya Allah. Nah ini nasional. Jadi kalau saya bicara tidak ada bukti, nah ini kan cenderungnya lebih ke arah mengada-ngada, hoak ya, ada baik dalam Islam tuh jangankan fitnah, gibah aja tidak boleh. Ya, nah sekarang kita tadi melihat skala nasional. Kalau kita breakdown ke daerah, nah, ini daerah provinsi Jambi itu banyak juga yang mangkrak. Ini yang besar-besar saja yang saya lihatkan ini. Contoh di Unjah. Nah, ini pengembangan rumah sakit pendidikan ya Universitas Jambi ini ya di Benalo itu. Nah, ini 41 miliar nih tahun 2010 ya. Menelan korban juga ya. Jadi kasus hukum juga rektor dan PPK-nya dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke pintu 2 ini, nampak nih rumah sakit ini terbengkalai kan ya di samping merugikan masyarakat dan memalukan institusi pendidikan ya Pak ya. Nah, lalu satu lagi nih di perguruan tinggi negeri di UI nih Sultan Taha nih, 37 miliar nih lebih ya. Nah, sumbernya di area PBN. Ini 2018. Tidak selesai nih. Tengok terbengkalai. Kalau kita mobil tidak cocok jual. Kalau kerbau jual beli kambing kan. Kalau tidak cocok lagi miara sapi kan. Tapi kalau beton-beton macam ini. Jadi gua kosong kita. Ya, di samping merugikan, memalukan juga ya. Dan juga tidak bisa untuk kita istilah memberikan warisan pembelajaran kepada generasi ke depan. Nah, kita jadi yang orang tidak baik gitu loh. Jadi mau ngambil uang haram, akhirnya 2-0 di dunia sengsara, akhirat. Nah, kalau tidak tobat, lebih saru lagi. Oke, nah kita lihat lagi nih proyek di daerah yang mangkrak. Di mana nih? Ini di kabupaten kota nih, khususnya di Pelayangan. Ya, ini pasar Pelayangan seberang kota Jambi. Dipakai cuma 6 bulan, sudah tidak dipakai. Berapa? 6,5 miliar itu. Ya, kita untuk dapat uang, aduh Masya Allah, inilah kadang-kadang kita miris ya.
Ah, ini sudah selesai. Kalau tadi belum selesai, tidak dipakai. Nah, satu lagi asrama haji nih. Kalau kita jalan di Agus Salim Kota Baru itu megah tuh 5 lantai, ya. Nah, juga begitu Mangkrak juga 2016 51,5 miliar. Nah, ini juga menjadi kasus hukum. Nah, artinya ya kita bukan menggibah di sini, tapi ini harus kita mengambil pelajaran. Apakah kita mengulangi kerusakan ini, apa kita mengadakan perbaikan dengan pencegahan ya, Pak ya. Oke, ini contoh-contoh real ya, baik secara nasional dan juga daerah. Dan banyak lagi sebenarnya contoh proyek-proyek pengairan, jalan dan lain sebagainya. Ini yang di dekat kita saja ya. Nah, oleh sebab itu, ya proses industri konstruksi ini, baik tenaga kerja, material, alat berat, metode kerja, ya, penjadwal dan seterusnya, sampai dengan potensi kebencanaan. Nah, ini kita harus merujuk kepada apa regulasinya gitu. Dan juga yang paling penting adalah manpower-nya, orangnya gitu. Undang-undangnya bagus, ya, materialnya oke, alatnya oke, tapi manusianya bobrok gitu. Habis, ya. Nah, jadi ini dengan kita mengadakan webinar, dengan kita berdiskusi, ya paling tidak ada peningkatan, ya, ada kesadaran bagaimana esok kita menjadi lebih baik. Nah, ini bisa dibaca, ya, sehingga kalau kita menjalankan itu ya sesuai dengan ketentuannya ya. Tapi niat kita juga betul, ini meminimais gagal bangunan, gagal fungsi ya, gagal kinerja dan gagal manfaat serta gagal pasar dan gagal tujuan. Nah ini perlu kita. Dan seterusnya kita lihat pelaksanaan penilaian kegagalan bangunan. Yang pertama, periksa dokumen legalitas dan perizinan objek bangunan tersebut. Kalau dokumennya tidak ada, legalitasnya tidak jelas, langgar peraturan pasti salahnya. Lalu identifikasi kegagalan bangunan itu apa saja. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Tuhan aja mizan gitu. Lalu investigasi kegagalan bangunan, analisis penyebab kegagalan bangunan, penilaian besaran ganti kerugian, penetapan penanggung jawab kegagalan bangunan, dan pelaporan hasil penilaian kegagalan bangunan. Nah ini nanti bisa dibaca. Yang paling tidak inilah pelaksanaan penilaian kegagalan bangunan. Jadi kalau kita ada problem tentang kegagalan bangunan itu sendiri, maka step-stepnya ya peraturan Menteri Pekerjaan Umum ya Perumahan Rakyat ya nomor 8 tahun 2021 tentang penilaian kegagalan bangunan dan penilaian kegagalan bangunan. Baik. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, inilah kita perlu pemberdayaan manusia sebagai seorang penilai ahli atau sebagai ahli konstruksi ya. Jadi ini harus ada pembinaan secara berterusan ya. Lalu kita mengupgrade dirilah melalui akademis ya, perguruan tinggi atau sekolah kejuruan, baik dari dinas teknis pemerintahan dan aparat penegak hukum, juga bisa juga dari asosiasi profesi, asosiasi badan usaha dan asosiasi rantai pasok jasa konstruksi. Nah, disinilah nanti kita akan tahu penanggung jawab pemilik dan pengelola bangunan ya pasca konstruksi. Apabila ini kita selalu adakan sosialisasi, training, workshop dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ya ke depannya itu ya pencegahan ya dan juga kita dapat mengantisipasi kegagalan bangunan tersebut sehingga pembangunan itu dapat kebermanfaatan dan keberlanjutan. Sebagaimana tadi moderator katakan, ya nanti kita lebih hangat lagi kalau kita adakan semacam diskusi ya untuk kita sharing. Sekali lagi saya tidak menggurui, tapi ini kita sharing sehingga kita dapat pengayaan ya dari pemahaman ya. Satu kesimpulan yang renungan ya, satu yang penting jarang dibicarakan menjadi tak penting. Namun sesuatu yang tak penting selalu kita bicarakan, selalu kita iklankan, nampak seperti penting. Kadang-kadang barang itu tidak penting, tapi karena diiklankan terus, dijor terus, akhirnya kita nengok, kepengen akhirnya beli, padahal tak penting sangat. Ini kita harus hati. Tapi ada yang penting, yang dijanjikan, bahkan dijanjikan surga, kita tidak buat. Kenapa? Jarang kita dengar dan kita tidak semangat mendengar dan mempelajarinya.
Nah, lalu kedua, kegagalan hakikatnya bukanlah membuat kita putus asa. Jadi kita tidak ada namanya putus asa, la asumillah. Namun menjadi motivasi untuk bangkit mendapatkan satu pembelajaran yang berharga. Nah, lain daripada itu, ya eh, ada satu ya surah dalam Al-Quran ini. Ya, saya mau maaf nih bagi yang non Muslim, tapi surat ini luar biasa. Al-Quran itu ada 114 surat, 6.236 ayat, ya 30 juz. Ada satu surat pendek, tapi surat pendek ini kalau kita dalami cukup untuk menjadi GPS ya, jadi guidance, roadmap selamat di akhirat. Wal asr demi masa, ya kita hidup ini berjalan di lorong waktu. Tiba-tiba umur saya sudah 50, mungkin ada yang baru 40, ada yang lebih ya. Nah, sesungguhnya manusia itu rugi semua. Kaya rugi, miskin rugi. Cantik rugi, buruk rugi. Orang kota rugi, orang kampung rugi. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu. Orang yang punya iman, orang yang punya keyakinan yang betul. Orang yang punya iman pun masih rugi, harus dibuktikan. Gula buktinya manis, cabai buktinya pedas, ya air buktinya basah, api buktinya panas. Nah, orang beriman itu bukan ngomong aja, omong-omong beriman, tapi dia harus beramal. Amanu wa amilus solihah. Nah, terutama yang fardu disempurnakan dengan yang sunnah. Cukup belum, satu lagi dia harus ada kepedulian. Kita bisa baca, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa berbuat baik itu karena ada yang mengajak dan mengajari. Maka kita ada watawasau bil haq, ya saling menyampaikan, saling menasihati kebenaran. Tapi tidak boleh sombong. Yang terakhir, watawasau bis sabar, dengan sabar. Hari ini mungkin orang belum bisa paham atau belum mau, ya mudah-mudahan satu saat ya dengan kasih sayang Allah dia dapat hidayah. Nah, tapi kita sudah buat dulu. Karena Allah tidak melihat hasil. Tuhan itu melihat apa kemauan kita dan bagaimana proses yang kita lakukan. Jadi ini saja sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Saya tidak pandai berpantun, tapi belajar-belajar juga lah. Karena kami di Jambi ini sering berpantun orang Melayu. Surat di para beralas piringan, tutup piringan daun selasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih.